Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Kita masih dalam materi keamanan database dalam halaman website. Hari ini kita akan coba masuk ke dalam project kita yang minggu lalu, yaitu tentang buku induk, tentang pembuatan form-form yang berhubungan dengan relasi 2 atau 3 tabel atau lebih. Hari ini kita akan coba membuat 3 form yang antara lain yaitu form entry ekstrakurikuler, form entry PKL, dan form entry absensi. Saya akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan coba masuk ke yang pertama, yaitu membahas tentang form ekstrakurikuler untuk entry ekstrakurikulernya. Kita akan mulai saja untuk demo programnya. Jangan lupa examnya dinyalakan terlebih dahulu. Setelah dinyalakan, kemudian sublime text-nya dinyalakan. Setelah sublime text-nya dinyalakan, kemudian browsernya dinyalakan. Jangan lupa database-nya dibuka, localhost, sehingga bentuk database-nya seperti ini. Kemudian dibuka tampilannya, localhost /sudo. Baik, tampilannya seperti ini, seperti yang kemarin. Kita masuk ke buku induk, kemudian login sebagai administrator. Ya, akhirnya kita sudah login sebagai administrator. Kemudian apa yang akan kita demo programkan kali ini? Yang pasti yaitu tentang entry ekstrakurikuler, PKL, dan absensi. Nanti saya akan membuat sebuah 3 video, karena kalau satu video itu terlalu panjang, nanti akan nguploadnya terlalu lama untuk proses uploadnya di YouTube. Kita akan bahas yang pertama, yaitu entry ekstrakurikuler. Kita klik saja bagaimana cara menggunakannya. Di sini dalam penggunaan entry ekstrakurikuler, artinya kita disuruh memasukkan ekstrakurikuler ke dalam masing-masing per anak, sehingga per anak nanti tahu anak itu mengikuti ekstrakurikuler apa. Beda dengan ekstrakurikuler yang terdapat di master data. Kalau master data itu isinya adalah segala data-data yang berhubungan dengan ekstrakurikuler di sekolah. Ekstrakurikulernya itu apa saja, bisa pramuka, bisa PMR, bisa hadroh, dan lain sebagainya. Namun untuk entry ekstrakurikuler, bedanya adalah dia memasukkan data dari apa-apa yang sudah kita entrykan di master data, dimasukkan ke dalam masing-masing anak sesuai dengan NISN-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada entry untuk simpan data dengan cara memasukkan NISN siswa, kemudian untuk update data, kemudian ini untuk delete data, dan ini untuk informasinya. Di sini form ini digunakan untuk mengisi data ekstrakurikuler setiap semester per siswa dengan cara memasukkan NISN. Itu perintahnya seperti itu. Kemudian di sini ada view report-nya. Kalau kita klik view report ini, maka dia akan tampil di bawahnya secara otomatis. Nah, seperti ini. Di sini tampilannya adalah NISN-nya, nama siswanya misalnya Widya Eka Rianti, tahun ajarannya dia adalah tahun ajaran ketika ikut ekstrakurikuler adalah 2018-2019. Ekstrakurikuler yang diikuti antara lain Praja Muda Karana. Ekstrakurikuler kedua misalnya Praja Muda Karana, dan ekstrakurikuler yang ketiga tidak ada. Nah, dari hal-hal seperti ini, maka
bisa kita coba satu persatu bagaimana untuk mengentrinya. Misalnya kita masukkan aja NISN-nya, kita cari, maka di sini akan muncul validasi. Artinya kalau memang data NISN tersebut sudah benar, maka kita disuruh silakan melanjutkan pengisian ini. Namun kalau data pengisian itu NISN tidak benar atau tidak ada NISN-nya, maka dia akan ditolak kembali ke pertama. Nah, dan ini tampilannya seperti ini. Ketika dia berhasil masuk ke tampilannya, di sini ada data siswa, dia akan muncul secara otomatis beserta fotonya, ada NISN, ada Widya Eka namanya, ada alamatnya, dan ini tahun ajarannya bisa kita rubah tahun ajarannya karena kita sudah mengisikan di master data kemarin. Kemudian di ekstrakurikuler ada juga banyak pilihannya, ada PMR Hadroh, ada PMR Hadroh untuk ekstra kedua, dan ekstra ketiga juga ada PMR dan Hadroh. Nah, kemudian nanti kita simpan. Karena ini sudah pernah saya isi, maka ini hanya contoh saja, jadi tidak perlu saya simpan kembali. Sekarang bagaimana kalau data itu salah gitu ya. Sebentar, ini ada kesalahan pengisian sehingga konfirmasinya harus saya tutup lagi browsernya. Saya ulangi lagi. Bagaimana kalau data itu salah? Maka dia otomatis akan ditolak oleh sistem ya. Ya, dia akan ditolak oleh sistem. Misalnya kita ngawur aja. Ya, kita ngawur aja pakai NISN ngawur atau sembarangan gitu, kita cari, maka data siswa tidak diketemukan, dia ditolak dan dia akan kembali lagi. Tadi masih ada sedikit error ya, nanti coba saya cek lagi. Intinya sudah benar dan kembali lagi ke menu utama. Ya, itu untuk proses entry. Kemudian untuk proses update sama konsepnya, tinggal kita masukkan NISN, kemudian kita cari. Kalau sudah benar dia akan melanjutkan, dan data-data yang misalnya tadi ada kesalahan dalam proses entry data, kita tinggal mengisikan aja di sini. Tinggal kita rubah sesuai dengan tahunnya. Misalnya tahunnya salah, kita tinggal rubah kembali. Kemudian ekstrakurikulernya misalnya salah, tinggal kita rubah. Tapi kalau data siswa tidak mungkin salah karena sudah paten ya. Kemudian tinggal kita update ya. Kemudian untuk delete juga sama. Untuk delete itu tinggal kita masukkan saja, kemudian kita cari ya. Setelah itu dia akan posisinya kalau sudah benar, karena ini belum 100% saya perbaiki, sehingga jika sudah benar dia akan muncul tombol delete di situ, dan akhirnya bisa kita gunakan untuk mendelete pada data yang ingin kita masukkan tadi. Baik, itu untuk demo program pada ekstrakurikuler. Kita masuk ke entry PKL. Pada prinsipnya entry PKL itu sama, yaitu kita memasukkan data-data PKL ke dalam data anak per anaknya ya, per NISN. Di master data ada data PKL, jenis-jenis PKL-nya di mana saja, di perusahaannya, lamanya berapa lama. Namun kalau ini kita masukkan per anak, karena setiap anak kadang itu lokasi PKL-nya berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus masukkan satu persatu. Dan caranya juga sama prinsipnya, tinggal kita masukkan NISN, kita cari, kita lanjutkan. Di situ posisinya sudah tepat. Tinggal PKL-nya dilaksanakan pada semester berapa. Nah, di situ kita pilih, bisa saja dilaksanakan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, tergantung situasinya. Kemudian tahun pelajaran dilaksanakan pada tahun pelajaran berapa. Kemudian data lokasinya tinggal kita milih.
Kebetulan ini yang saya masukkan di master datanya cuma satu ya, dari PT ITB. Kemudian lamanya, lokasinya akan muncul di sini. Kemudian data kelasnya kita pilih juga, dia masuk yang ikut PKL itu kelas berapa. Karena ini belum lengkap, baru kelas 10 yang saya masukkan, itu pun kelas 10 belum sempurna atau belum banyak yang saya masukkan. TB sama ATR belum saya masukkan. Kemudian kalau sudah kita simpan, maka dia akan terekam tampilannya seperti yang ada di bawah ini. Kalau sudah berhasil ya, maka di sini akan muncul nanti NISN, nama siswanya, kemudian tahun pelajaran, semesternya dilaksanakan semester 4 di ITB Konsorsium, lama pelaksanaannya 3 bulan, kelasnya adalah kelas 10. Baik, itu untuk proses simpannya. Untuk update sama delete-nya mirip dengan apa yang kita lakukan di ekstrakurikuler tadi. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu di entry absensi. Di entry absensi ini kita harus coba kita ulangi lagi, ternyata belum saya hubungkan tadi ya. Baik, sekarang kita masuk kembali, karena kelebihan dari session itu adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dia akan mengunci. Itulah namanya keamanan web ya, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, baik itu error maupun apa saja, maka dia akan mengunci sehingga kita tidak bisa masuk kembali. Caranya, solusinya kita keluar dari browser dan masuk kembali seperti ini tadi. Ini termasuk karena ini bagian dari materi keamanan database pada website. Terakhir kita bahas entry absensi. Entry absensi ini sama dengan entry ekstrakurikuler, entry PKL, dan sekarang absensi. Cuman bentuk formnya juga sama, yaitu di sini ada mencari untuk entry absensi, terus untuk update dan untuk delete. Kemudian cara masukkan juga sama, masukkan NISN, kemudian silahkan lanjutkan pengisian kalau sudah benar. Kemudian selanjutnya data siswanya sudah muncul di sini, tahun ajarannya juga bisa kita pilih. Kemudian di sini untuk semester 1 kita pilih semester 1. Kemudian sakitnya jumlahnya berapa, misalnya 0 atau tidak pernah sakit dalam satu semester itu, atau 1, izinnya 1, alpanya 10, bisa tinggal kita ketikkan di sini ya. Kemudian untuk semester 2 kita pilih semester 2, dia sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, alpanya berapa kali dalam satu semester. Begitu untuk semester 3 kita pilih semester 3, sakit, izin, alpanya berapa kali. Semester 4, semester 5, dan semester 6 caranya juga sama. Kalau semuanya sudah, baru kita simpan. Nah, maka bentuk tampilan reportnya kalau sudah kita simpan, bentuknya adalah kita view report seperti di bawah ini, sehingga NISN-nya, nama lengkapnya Widya Eka Rianti, tahun ajaran 2019-2020, lulusnya maksudnya. Maka kemudian semester 1 dia sakitnya 0, izinnya 0, alpanya 0. Semester 2 izin sakitnya 0, izinnya 0, alpanya 0. Semester 3 sakitnya 0, 0, 0, 0. Semester 4, nah ini agak tadi salah milih ya, ini izinnya 0, 0, 0. Semester 5 0, 0, 0. Semester 6 0, 0, 0. Oke, jadi semacam itu dia akan mengetahui bahwa dalam 3 tahun dia belajar di SMK 4 itu dia ada rekap yang menunjukkan bahwa dari semester 1 sampai semester 6, dari kelas 10 sampai kelas 12, dia sakitnya berapa, izinnya berapa, alpanya berapa. Dan itu kalau konsep update sama delete-nya juga sama seperti ekstrakurikuler dan PKL tadi, dengan memasukkan NISN dan kemudian kita cari. Demikian demo dari saya. Selanjutnya kita akan coba memasuki uh, penjelasan dari materinya. Terima kasih.
Baik, kita lanjutkan lagi untuk pembuatan LK12, yaitu tentang entry ekstrakurikuler, entry PKL, dan entry absensi. Apa yang harus kita lakukan pada sekarang ini, yaitu membuat tabel di database. Kita buka, kemudian kita ketikkan localhost di sini. Baik, kalau sudah, kita buka phpMyAdmin. Ya, kalau sudah kita buka phpMyAdmin, kita masuk ke database kita yang namanya sekolah. Maka kita akan membuat 3 tabel baru. Maka kita klik yang pertama, yaitu klik new atau baru. Kemudian kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu entry ekstrakurikuler. Silakan masukkan jumlah fieldnya, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 field, dimana fieldnya terdiri, bisa kalian lihat sendiri, yaitu ada ID entry ekstrakurikuler, jumlahnya 11, and integer dengan sebagai primary key, dan ekstranya adalah auto increment. Kemudian ID tahun ajaran, dimana tipenya adalah integer, ukurannya 11, dan dia sebagai index key atau foreign key. Kemudian yang ketiga, yaitu ID siswa, fieldnya adalah integer, ukurannya 11, dan dia juga sebagai index atau sebagai foreign key atau uji tamu. Kenapa ada seperti itu? Karena dia sudah memiliki master data di sebelumnya. Karena kita sudah punya di tahun ajaran, sudah kita buat kemarin, dan ID siswa itu miliknya siswa, tabel siswa yang sudah kita buat sebelumnya di kelas 11. Kemudian yang keempat, yaitu nama ekstrakurikuler 1, tipenya varchar 50, nama ekstrakurikuler 2, varchar 50, nama ekstrakurikuler 3, varchar 50. Kalau sudah, kita simpan. Maka terbentuklah tabel yang bernama entry underscore ekstrakurikuler, pakai underscore, jangan lupa, hurufnya kecil semua. Selanjutnya kita buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini kita membuat tabel dengan nama entry PKL. Caranya sama, kita klik baru atau new, kemudian kita buat tabel itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 field, sama. Apa yang kita buat di sini bisa kalian lihat, yaitu yang pertama, yaitu ID entry PKL dengan ukurannya integer 11, dia sebagai primary key, sekaligus ekstranya adalah auto increment. Kemudian ID tahun ajaran, dia fieldnya adalah integer dengan ukuran 11, dan dia sifatnya index atau foreign key. ID semester dengan fieldnya adalah integer, ukurannya 11, kemudian dia tipenya adalah index atau foreign key. Kemudian ID siswa, kemudian tipenya adalah, fieldnya adalah integer, tipenya ukurannya adalah 11, kemudian dia juga bersifat sebagai index atau foreign key. Kemudian ID PKL, tipenya adalah integer, ukurannya adalah 11, dan dia adalah index atau foreign key juga. Dan yang terakhir adalah ID kelas, dimana dia tipenya adalah integer, ukurannya 11, dan dia juga termasuk index atau foreign key. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kenapa harus index atau foreign key, karena sebelumnya kita sudah membuat master data. Tahun ajaran baru kita sudah membuat, semester sudah kita buat, siswa juga kita buat, PKL sudah kita buat, dan kelas juga sudah kita buat, sehingga tinggal kita panggil nantinya. Sehingga kita relasikan antara tabel yang sudah kita buat sebelumnya dengan tabel yang sekarang kita buat, sehingga kita gabungkan 5 tabel menjadi 1 tabel. Baik,
Kalau sudah, kita simpan, maka tampilannya akan semacam ini. Yang ketiga yaitu kita akan membuat tabel yang bernama entry absensi. Tinggal kita klik baru atau new, kemudian kita beri nama entry absensi, sehingga tampilannya adalah semacam ini. Agak banyak sekali ya, ada berapa ini, berapa field, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 27 ya, dimana isinya adalah 6 semester ya. Ada ID absensi, dia tipenya adalah integer, ukurannya 11, dan dia sebagai primary key dan auto increment. Kemudian INISN-nya. Kemudian dan dia di INISN itu bersifat indeks atau foreign key. Kemudian tahun ajaran varchar 10 ukurannya, semester varchar 10 ukurannya. Kemudian di sini kita pilih adalah semester 1 namanya, karena nanti ada semester 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sakit 1 maksudnya adalah ini ikut di semester 1. Ijen 1 berarti ini ikut di semester 1. Alpha 1 adalah ikut di semester 1. Jadi semacam itu. Kemudian di semester 2 juga sama, ada semester 2, ada sakit 2, ijen 2, alpha 2. Semester 3 juga sama, ada sakit 3, ijen 3, alpha 3. Artinya dia adalah kelompok dari kelompok semester 3, bukan jumlahnya ada 3. Kemudian untuk jumlah tipe field dan ukurannya bisa kalian lihat di video ini berulang-ulang, jangan sampai salah, jangan sampai diputar berulang-ulang untuk videonya. Dan terakhir adalah semester 6 dengan sakit 6, ijen 6, alpha 6. Itu nama fieldnya. Di sini juga ada tipenya adalah integer, ada varchar dengan ukuran-ukurannya. Kalau masih bingung, silakan video ini diulang-ulang dari atas sampai bawah nama fieldnya. Kemudian kalau sudah ditekan simpan, maka tampilannya akan semacam ini. Baik, demikian dalam pembuatan database sekolah untuk tabel 3 tabel, yaitu tabel entry ekstrakurikuler, tabel entry PKL, dan tabel absensi. Terima kasih, kita lanjutkan pada part berikutnya. Ya, kita akan masuk pada pendesainan dari 3 form tadi. Caranya sangat mudah sekali. Kita masuk ke C, kemudian masuk ke exam, masuk ke htdocs, kemudian masuk ke buku induk, dimana kita kemudian masuk ke admin. Kemarin kita sudah membuat folder ada 4 ya, ada absensi, ada ekstrakurikuler, ada leker, ada entry PKL ya. Kita sudah membuat entry absensi, entry ekstrakurikuler, entry leker, dan entry PKL, dan semuanya kosong. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal kopikan, misalnya kita miliknya ekstrakurikuler, kita blok, kita Ctrl A gitu ya. Kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke 3 ini ya, kita paste, kemudian kita paste lagi, kemudian kita paste lagi di PKL ya. Jadi kita paste sebanyak 3 kali di absensi, di entry absensi, di entry ekstrakurikuler, dan entry PKL. Kemudian kita mulai merename satu persatu. Tentu saja ada yang kita tambahi ya. Misalnya konten entry absensi. Ini dulunya adalah konten ekstrakurikuler. Kemudian kita rename menjadi konten entry absensi. Kemudian ada tambahan, yaitu untuk indeks dan templatenya masih sama, tinggal kita rename, misalnya template ekstrakurikuler kita rename menjadi template absensi. Kemudian report, untuk dulu namanya adalah report ekstrakurikuler, kita rename menjadi report entry absensi.
Kemudian untuk tambahannya antara lain adalah kita copy dari konten entry absensi tadi, kita copy paste sebanyak 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena di sini ada 4, ada konten entry absensi report, ada konten siswa detail absensi, ada konten update detail absensi. Jadi rename-nya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah konten delete detail absensi. Jadi file-file yang sudah kita kopas tadi kita rename menjadi 4 file. Ya. Kalau sudah, kita menuju ke entry ekstrakurikuler. Konsepnya juga sama ya. Di sini kita rename mulai dari template-nya miliknya ekstrakurikuler, kita rename menjadi template ekstrakurikuler, masih sama karena kebetulan sama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah report ekstrakurikuler, kita rename menjadi report entry ekstrakurikuler. Kemudian di sini ada konten ekstrakurikuler, kita rename menjadi konten entry ekstrakurikuler. Kalau sudah, maka kita coba mengcopy paste dari konten entry ekstrakurikuler tersebut sebanyak 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Kita paste sebanyak 4. Kemudian kita rename menjadi antara lain konten entry ekstrakurikuler report, konten simpan detail ekstrakurikuler, konten update detail ekstrakurikuler, dan konten delete detail ekstrakurikuler. Kita rename menjadi nama seperti itu. Terus yang terakhir yaitu kita masuk ke folder entry PKL ya. Ini konsepnya juga sama, tinggal kita rename dari template ini menjadi template PKL, masih sama saya rasa dari yang dulu. Maaf, yang ekstrakurikuler kita rename menjadi PKL, kemudian report ekstrakurikuler kita rename menjadi report entry PKL. Kemudian untuk kontennya kita rename menjadi konten entry PKL. Kemudian setelah kita rename, kita copy paste sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4, antara lain yang kita rename yaitu konten entry PKL report, konten simpan detail PKL, konten update detail PKL, konten delete detail PKL. Baik, itu adalah konsep untuk mendesain dari file-filenya. Selanjutnya kita akan coba membahas desain dari file-file tersebut. Terima kasih.